Warai carane ketemu pangeran. Dadi sampeyan niku wonten satu kenaipan gitu. Terus wong Nasrani mun marani sesembahane mlebu neraka. Wong Yahudi mun marani sesembahane mlebu napa? Neraka. Iki terus pangeran gawe pengumuman. Wong mukmin sing elek, sing ganteng, sing sedengan, sing apik. Kowe cek ning kene wopo kabeh anut pangeran, anut pangerane. Jadi kula ngenteni pangeran kula. Lha pas pangeran muncul saking gobloke muni nak ulah bilah wapun. Lah aku kuwatir sampean ngono, mulane tak ulas saiki. Kula kuwatir pas pangeran muncul kowe muni napa nak ulah. Iku saking kurang ajar ngene. Makanya ini penting, nyembah pangeran kudu kenal pangeran. Suatu saat jadi kitab ini pun kalau umum nori ini. Kitab ini kitab Tobari. Terus ketika Imam semua ahli tafsir itu sepakat tafsir itu kitab Tobari. Ibnu Jarir atau Tobari. Itu beliau wafat sekitar 303 Hijriah. Jadi generasi ini pas bagi Imam Sinten Syafi'i. Anggaran kitab-kitab Ibnu Jarir, Imam Tobari bisa ngarang kitab. Itu beliau ngarang kitab ini itu sekitar 30 jilid. 30 jilid, bisa jilidnya sak foto-foto ngoten terus. Kiai-kiai arah-arahan maca terus tuku dalalan sing sak botol iku ora hatampa. Lalu alhamdulillah 30 jilid itu sudah saya acak yang saya anggap penting untuk umat saya bacakan. Nggih, kula syukur sekali kula niku nggih insyaallah kula rencanane nggih kula hatam nanti mboten hatam lan mun kula acak artosipun sing tak anggap penting yang enggak ada di kitab lain itu saya tulis termasuk niki. Terus nanti itu jenengan nak tengok orang master, sebenarnya Allah itu sempat muncul. Cuma karena kita saking gobloknya, saking ratau kenal pangeran, kenal duit, kasus, macam-macam zaman pondok, BPKB, utang, ngono-ngono itu, wedoan, pangkat, ngamun, macam-macam termasuk. Lho wong melarat sing tukang lamun ini nyembah nglamun jenenge paham, nyembah usuk, reng, sing didelok nak bunyi kedap-kedip. Jadi jape ini nyembah duit, kena ibu sedekah. Nyembah kelap-kelip itu malah nyembah apa? Sampai wiridan nasib. Jadi Allah itu sempat muncul sebenarnya. Cuma ketika muncul malah naiknya mulai menapa nak udu napa? Nak udu. Hei umat kabeh marani sesembahan kowe kok ning kene golek sapa? Kula ngentosi Allah. Aku iku Allah. Malah mulai napa? Nak udu. Lha sampean disampek ngoten. Ya, sebetulnya pengiran tak kok. Lah buka aku mau tenan kalau ini tadi dia. Lalu lucu deh. Wah, Imam Tobari ke koro-koro. Waktu ini kita tenan, buka aku mau tenan terus gue rompi aja. Pokoknya kertas gusti, kalau nih tadi awal tenan gak bosan. Lucu tuh, jadi sebenarnya Mustafa jawabnya boleh kalau nih tadi gusti awal tenan apa? Bosan. Angkot tersitas. Wah, aku jelas dulu. Ini kok Mustafa ini hangat. Angel, masih khusyuk lah. Kau sing kenal pangeran wong alim, ora ono ning Quran kenal pangeran wong khusyuk ora ono dalile. Niku penting, makanya Sayyidina Ali pernah ditanya sama seseorang, "Ya Ali, orang sehebat engkau apa pernah melihat Allah?" Jawab Sayyidina Ali enak. "Kaifa a'budu man la a'rif?" Bagaimana mungkin saya menyembah zat yang tidak saya kenali? Kaifa a'budu man la a'rif? Bagaimana mungkin saya menyembah zat yang tidak saya kenali? Itu tidak masuk akal. Jadi menurut Sayyidina Ali orang menyembah Tuhan kok tidak kenal itu tidak masuk akal. Jadi seperti yang kita lakukan sekarang itu cara Sayyidina Ali betul apa? Betul masuk akal. Misalnya begini ini contoh paling mudah nih. Makanya yang orang hikam pernah bilang secara ekstrim, siapa yang tidak pernah mukasafah di dunia itu ditakutkan suul khotimah karena dia kenalnya Tuhan itu nanti keliru. Pas orang-orang masar itu apa? Keliru. Yang Allah betulan dinauzubillah, yang tidak Allah dikejar. Nah, itu ceritanya wong kafir ngoten. Terus Isa itu ngaku Tuhan, terus pangeran menciptakan satu malaikat yang persis Isa. Terus ini dinut. Bareng dinut mayune ning aran neraka. Akhirnya kecemplung nopo? Neraka. Mungkin ujar ge ngoten, mayu neraka akhirnya nyemplung nopo blodro. Walhasil nopo? Akhirnya pangeran nggih pengumuman ya tabadawa. Hadis ini sudah saya cek, karena sudah saya bandingkan di Muslim, di Bukhari, memang tidak ada masalah. Memang matanya yang beda, tapi intinya sama. Ini hadis ini sobat. Sudah saya cek secara akademik di beberapa hadis 6 itu yang jadi mutamatil hadis. Itu sobat. Terus ketika Allah muncul itu, para umat, orang-orang sudah mengikuti Tuhannya, lalu ngapain kamu masih di sini? Saya nunggu Allah, Tuhan kami. Saya ini Allah, malah jawabin Allah. Terus pengiran tapi apian, ngerti nak goblok ya, jadi dimaklum. Ya pengiran tak ada lucu. Apa kalau saya tuh, lalu kalau Allah betul muncul, apa kamu niteni jadi? Enggak Gusti, jadi pede jawabin apa? Enggak.
Niku monggo dipenggalih jadi nanti sampean nggo persiapan nek ora masar pun niteni piye supaya napa ora keblon. Mawon penting aja nglakoni wae. Afaroe tamanita khoda ilahahu hawa. Jangan sampai menuhankan apa hawa nafsu. Misalnya menuhankan duit, pangkat, popularitas, termasuk menuhanno aras-arasen. Iku yo penyakite wong melarat itu aras-arasen. Penyakite wong sugih seneng duit. Nah, pejabat seneng napa? Pangkat. Aras-arasen yo penyakit. Wong turu yo enak, nganggur yo napa? Enak. Ana jare kanca kula sing melarat, donya ku curang. Padha-padha turu esuk nang sugih daerah di nganggur. Lah bisa apa? Lah dhewe turu tapi tokone buka. Lah aku turu tenan ora ono dibuka. Asline donya ku curang. Padha-padha turu sing sugih dihukumi ra nganggur, aku dihukumi nganggur. Mergo jare nang sugih turu tokone napa? Buka. Jadi agak nganggur. Aku turu nganggur tenan. Ora ono sing buka. Ora ono napa? Buka. Mboten iki tenan ya. Kalau juga mau setting cerita. Walhasil terus Allah masih tanya, masih baik. Apa kalau saya sebagai Allah memunculkan satu ayat, terus kamu kenal? Kata mereka, iya Gusti kenal. Wong munafik ngaku. Saya di dunia meskipun munafik, sesembahanku pangeran. Allah, pangeran ngetes. Ya sudah, kalau gitu kamu sujud. Wah, niku pas sujud niku kaku, awake niku topan wahidan niku kados blabak sing tunggal. Itu labil sekali ketika dia sujud malah geblak. Makanya Imam Tobari sebagai ulama tafsir dia nafsirkan ini di ayat ketika mereka disuruh sujud wa yutauna ila sujudi fala yastati'un khasyiatan absaruhum tarhaquhum napa lillah. Jadi waqad kan yutauna ila sujudi wa hum salimun. Fadzarni wa may yukadzibu bi hadzal hadis. Bersamaan ngertos manane Quran. Memang dari awal Quran ngendikan fadzarni wa may yukadzibu bi hadzal. Dadi malaikat kon mirip kabeh. Ya malaikat mirip kabeh itu urusanku pribadi ya. Mulai paling ngeri mergo ngadepi pengiran langsung. Fadzarni mongko ninggalo sira ni ingsun. Wa may yukadzibu bi hadzal hadis. Malaikat sing tukang ngisap, tukang nyatet saiki mirip kabeh iki urusanku mbek wong-wong ngaku mukmin tapi ora jelas. Bareng ketemu wong munafik, ketemu wong macam-macam. Aku iki Allah. Dia sempat kenal, orang munafik sempat kenal. Ya Gusti, Engkau Tuhan kami. Saya tidak percaya kalau kamu menyembah saya betulan. Mungkin Anda menyembah saya karena riya, karena basa-basi, karena rutinitas. Enggak Gusti, pangeran ngetes. Saya ngetes ke sujudnya. Orang sujud, tiap sujud itu geblak. Tiap sujud apa? Lagi disebut waqad kanu yata'una ila sujudi hum salimun. Ketika ning dunya kon sujud, dekne ijek selamat ora sepenuh hati. Saya kon sujud gak gelem. Ya. Saya kon sujud apa? Gak gelem. Makanya ini dipakai nafsiri ayat tadi. Dipakai nafsiri ayat ketika mereka disuruh sujud wa yata'una ila sujudi fala yastati'un. Mereka tidak mau. Jadi ini nanti dipakai nafsiri ayat itu. Khasyiatan absaruhum tarhaquhum lillah. Ayo sudah pangeran terus gampang niteni nih. Berarti sujudnya ada murni, sulpo non rokok. Nah, makanya mumpung jenengan ini belum kena hisab. Tak warai ya. Carane sujud sing murni ora kok suwe-suwenan sujud sebagai ngecap mboten gampang. Niku urusan suwe-suwenan kalian nganggo karpet nopo mboten. Jadi niki manen cara nyanyian ku sujud suwi kok ora ngecap. Wah karpet ku halus dadi ora. Wah iku terus nakalan ukuran kok ngono iku ukuran opo. Ngeten kula warai. Kata sujud itu sebetulnya di Al-Quran itu digunakan berkali-kali. Dan inti maknanya itu ketundukan sama semua kersane Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kersane Allah itu kadang tidak sesuai nafsu kita, tidak sesuai keinginan kita. Sujud yang kayak di sholat itu sudah sujud ritual mahdoh yang memenuhi aturan-aturan fisik. Itu beda dengan sujudnya hati yang tidak terkait dengan aturan-aturan fisik. Jadi misalnya gini, kalau contoh dari fikih dulu. Kalau kita sholat, itu kata Rasulullah, umir tu an asjuda ala sapati al-jumin. Kita ini disuruh sujud, ada 7 anggota tubuh yang harus sujud. Ini wal jabha, wal yaden, wal rukbaten, wal kodamen. Ala sapati al-jumin. Jadi mulai batuk, 2 telapak kaki, dengkul kalih, kalian kodamen. Terus orang-orang fikih nambahi syarat sahnya ma'atahamulin yasirin. Agak ditekan. Orang kekuat, terus dipancat. Mana kiai-kiai sing fanatik sujute muridé kok sikile angga-angga duduk dipancat goblok. Mulane kiai-kiai pondok iku sajadahe cepet ngecap ning dengkul ambek napa? Sikil. Mergo syaratnya kudu napa? Dipancat. Wajan ya memang orang fikih itu nambahi syarat ma'atahamulin yasir, sedikit
ditekan. Terus untuk jabha syaratnya tidak ada penghalang. Jadi misalnya langsung baduke kena nggon sujud. Ya baduke harus kena nggon sujud. Cuma itu udah harus baduk semua. Potong kiai semua nanti kamu motong nganti ngeten mboten niku gak bisa berlebihan. Pokoknya sujud lah. Nah, kula ora fanatik kula biasa mawon. Mergo ora carane. Nah ini yang secara fisik aturan fikih. Jadi itu 7 anggota itu harus napa? Sujud. Mata hamulin yasid ditekan. Tapi kemudian ada aturan-aturan secara rohani. Ini hubungannya jenengan dengan pangeran. Ini saya contohkan paling gampang. Ketika saya punya uang 1 miliar, atau saya punya anak yang saya cintai, atau punya istri yang saya cintai, atau punya jabatan yang saya cintai, saya itu tidak pernah janggal. Misalnya saya punya anak itu tidak pernah janggal. Kenapa saya punya anak? Saya ada ikut bikin jantungnya, bikin hatinya, bikin matanya. Kok tahu-tahu itu milik saya? Saya punya istri. Orang melok rumah mulai cilik, ora bisa ngatur jantungnya, orang melok ngatur pernapasannya, paru-parune, ngerti-ngerti dikeloni, jagung, itu bojoku. Kita ini tidak pernah janggal ketika dikasih, ketika mempunyai, paham ya? Tapi ketika itu diambil Tuhan, anak kita diambil Tuhan, istri kita diambil Tuhan, harta diambil Tuhan. Kenapa ya Allah, engkau memberi musibah ke saya? Iku mesti pangeran janggal cek goblok, gue pas gue ra mbok takokno. Pasti lah mbok takokno, sama-sama janggal. Kalau kita sama-sama, coba apa alasan Anda punya? Apa kowe melok game mripate bojomu, game mripate anak? Apa alasan Anda punya? Lah aku yakin mlebu swarga lewat paham saya ini. Mulane gunane ulama ben nerangno detail. Lho kalau sama-sama janggal, kamu punya juga harus janggal. Apa alasan Anda punya coba? Apa kamu menciptakan jantung istri Anda? Anak Anda? Apa kamu menciptakan orang ini mencintai Anda? Jika kamu merasa punya. Tapi ketika hilang, kamu janggal. Wiwan curang sini. Harusnya saat kita punya itu juga janggal. Kalau kowe fair ngakoni nek Allah sing duwe. Bojo bekeloni paling banter umur 20 tahun. Iku anake wong. Yang mengatur sistem pernapasan, jantung dan semuanya pangeran. 20 tahun wae pangeran. Bareng diakatno kowe celek itu mbak aku wae. Bareng mbak aku wae mati mbok tuangi. Kenapa Gusti kula sing untuk musibah orang lain tidak? Makanya Rasulullah itu hebat. Makanya wong sing roh nabi tenanan tetep ulama, orang khusus kamu ngandel dulu. Untuk kamu kalau wes sama dia tak syafaat gak mesti swarga kulo terus ngomong. Kowe mau urun khusus. Tapi gak tau mikir agama. Mun kula sering tanya ibu ning minyak kulo tok ati tenan, sakpan nih maksudnya. Tapi dene ape tobat gelem ngaji paham. Khusuk sing rutin Kak Mustofa gampang ngilang. Cara ora dibuat tes itu gampang nopo? Hilang. Lho boten coba kalau sampean cara berpikir gitu. Makanya ketika Sayyid Ibrahim Kapundhut, Sayyid Ibrahim putrane Nabi Kapundhut, dan beberapa kali cucunya Nabi Kapundhut, itu Nabi ngendikane, ya beliau sebagai manusia nangis. Tapi Nabi ngendikan pertama yang dijauhkan Nabi apa? Saya ini apal persis hadisnya. Inna lillahi ma'akhudha walahu ma'akhudha. Ya pancen wae pangeran, awal-awale sing duwe pangeran. Saiki dijupuk pangeran. Karena Nabi sadar, Nabi ketika punya pun tahu kalau itu milik pangeran. Itu hebatnya seorang nabi. Kalau Anda betul sujud untuk pangeran, pas punya aku juga harus janggal. Misalnya saya kok punya jantung Gusti. Lalu coba sampai harus cuci darah. Lagi sadar fungsinya jantung. Jantung itu diumbah 4 jam. Nah orang wae melempok. Sekarang kita punya jantung biasa saja. Kita tidak bisa ngatur organ jantung kita, nafas kita, paru-paru kita. Kamu tidak pernah janggal. Tapi ketika itu dikai penyakit, pangeran kejagal, kuna Gusti untuk musibah kelotok liane bos. Berarti kamu belum sujud betul sama Allah. Nak kowe wis sujud tenan, nak kowe janggal ya janggal mempunyai. Jadi adil, pas duwe ya napa? Gusti karepe jenengan piye lho? Kula niku ora melok game mripat kok game mripat. Lah iku apik. Paham nggih? Gusti karepe jenengan piye lho? Kula ora melok duwe jantung kok ujug-ujug duwe. Kula ya ora melok gawe, ora melok tuku, ujug-ujug duwe. Karepe jenengan sepun. Lah nek kowe jagal ngono apik tenan. Ora kok pas ilang baru napa? Iku goblok urung sujud. Berarti urung napa? Mulane kowe sampean rawan geblak nek kok sujud. Lho boten iki tenan tak warai. Lho kula tak bila-bilane tenan. Kula boten sombong. Kula tumbas kitab niki niku teng Pasuruan saking angile golek wonten sing crita. Gus wonten Gus tiyang gadah kitab niki. Jenengan tumbas mawon. Bukan apa-apa, memang kitab ini mau tangga saya itu dulu ngira itu kalau pas saya ke Mekah itu mau beli.
Itu sudah saya siapkan uangnya. Ternyata Allah menghendaki lebih cepat. Lalah wong cerita, mboten jarak cerita. Gus kula niku ditafsir Tobari. Firasat kula niku jenengan saged maca. Dadi yo ora firasat yo tenan. Canggung ngalim tenan barane nopo firasat. Oh, canggung melek. Walhasil sapi itu memang masalah gitu. Makanya kalau latih sujud maknanya ketundukan. Mulane ketika langit bumi itu digawe, semas tawa ila sama iwaya napa dukhonun faqala laha walil ardi ya tawan tawkarha. Qala ta atena. Jadi ketika pangeran gawe langit bumi dia ngomong ngene langit. Langit bumi ki arah aku pangeran om, ngertos Gusti. Artine apa? Ya tetep kabeh-kabeh terserah jenengan, ora terserah kula. Mulane ki kudu manut aku, cek nurut cek kepeksa. Tauan awakara kowe nurut aku cek nurut sukarela cek kepek dari langit ke bumi sukarela yo kalah maksa kehendak ngene apa kalah mulane dari langit bumi Athena to ini waduh nurut kok Gusti padha ora iso nentang Athena napa nah mulane kula mbek jenengan kowe kepengin sugih ora mesti keturutan nentang kersane pangeran ora mesti keturutan atuk sujud wae atuk napa sujud. Ini penting kalau aturakan karena kita ini sudah lama sekali bodoh. Kenapa kalau kita kehilangan itu janggal? Sementara kalau mempunyai tidak, harusnya kamu canggih. Lo coba dalam hukum dunia untuk punya syaratnya apa? Kudu mergawe, tuku, dikasih orang, dapat hibah. Kita ini untuk punya di dunia itu repot. Tapi tahu-tahu kita punya jantung, punya paru-paru, punya sistem organ tubuh. Mbak aku nih WM, kapan kamu punya itu? Kapan ke tuku yang pangeran? Kapan untuk pengumuman kau pangeran aku dihibahno kowe dikekno kowe? Kapan? Kan enggak tahu. Di sertifikatnya jantung Mbak misalnya. Di sertifikatnya paru-paru. Enak ngaku mbok wae.